tahun 781 itu ada seorang pemimpin gereja di Baghdad, di Irak, dinasti Abbasiyah. Namanya adalah Timotius Al-Awal, Timotius yang pertama. Dia pemimpin gereja Syria Timur. Pada suatu hari dia dipanggil oleh Khalifah Muhammad Al-Mahdi untuk berdialog di kerajaannya, di istananya. Dialog itu diawali dengan pertanyaan begini: wahai sahabatku, tidak selayaknya orang terpelajar sepertimu mengatakan penghujatan terhadap Allah, dan kamu mengatakan bahwa Allah itu telah mengambil seorang perempuan dan mengawininya, lalu melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Yang ditanya juga kaget, loh, siapa yang mengatakan Allah punya istri dan punya anak laki-laki? Bukankah itu yang kamu yakini? Masya Allah ya Raja, saya tidak pernah sebersit pikiran pun mengatakan Tuhan itu mengawini seorang perempuan dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu apa istilah anak Allah itu artinya kalau bukan Allah beranak? Dia mengatakan tidak setiap istilah anak itu berarti beranak. Lalu dia mengatakan Yesus itu adalah firman Allah. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu dia mengatakan kalimatullahul ladzi wulida minal abi khobala kulli duhur ilahan bi ghairi jasad biduni firman Allah itu telah lahir dari Bapa sebelum segala zaman, ilahi tanpa jasad, tanpa seorang ibu. Ini yang disebut divine birth of Jesus Christ, yang disebut kelahiran ilahi Yesus Kristus. Apa maknanya? Lahir dari Bapa. Apa ada di dunia ini orang lahir dari Bapa? Ya tidak ada. Firman Allah itu keluar dari wujud Allah untuk memperkenalkan siapakah Allah. Ini maksudnya anak Allah. Jadi anak Allah itu artinya Allah menyatakan diri lewat firman-Nya. Allah mewahyukan diri lewat firman-Nya. Maka pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama Allah, dan firman itu adalah Allah. Mengapa firman kok bersama Allah? Karena firman itu satu dengan Allah. Dulu mana antara Allah dengan firman-Nya? Ini Yohanes 1 ayat 1. Kalau dijawab, lebih dulu mana? Allah atau firman-Nya dulu atau Allah dulu? Kalau dijawab, oh Allah dulu. Lah kalau Allah dulu berarti Allah pernah ada dan firman-Nya belum ada. Kalau ini terjadi, maka Allah pernah bisu karena pernah tidak memiliki firman. Allah pernah tidak maha kuasa karena dia tidak bisa menciptakan apa-apa karena firman-Nya belum ada. Tapi kalau dijawab, oh lebih dulu firman-Nya. Firman-Nya siapa? Kan begitu. Maka firman Allah dengan Allah sama-sama kekal. Begitu juga Allah dengan rohnya. Seperti roh manusia yang ada dalam diri manusia, begitu juga roh Allah yang ada dalam diri Allah. Di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 10-11. Berarti seperti roh manusia itu kehidupan manusia, maka roh Allah adalah kehidupan Allah. Orang tidak perlu bertanya, lebih dulu mana antara Allah dengan rohnya? Kalau disebut lebih dulu Allah, berarti Allah pernah ada tanpa memiliki roh, berarti Allah pernah almarhum. Kalau lebih dulu rohnya, rohnya siapa? Kan begitu. Inilah Tritunggal. Jadi Tritunggal itu bukan Tuhan itu tiga kemudian disatu-satukan, tidak seperti itu. Tapi dalam kesatuan itu terekspresikan dalam diri Allah, kehidupan Allah, dan ilmunya Allah, logosnya Allah. Kata logos dalam bahasa Yunani itu artinya pikiran ilahi. En arki en hologos, ke hologos en prostontion, ke theos en hologos. Pada mulanya adalah firman, firman logika logos bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Maka dikatakan melalui dia atau oleh dia telah diciptakan segala sesuatu. Ini bukan melalui Yesus kemanusiaannya yang bisa mati itu, yang dilahirkan oleh Maryam, yang oleh Alkitab disebut buah tubuh Maria. Bukan itu. Maka orang Yahudi gagal memahami Yesus karena umurmu belum sampai 50 tahun. Bagaimana kamu bisa mengatakan seperti itu? Abraham bersuka ketika melihat hariku.
Sedangkan umurmu belum 50 tahun, Abraham sudah mati ribuan tahun yang lalu. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Karena orang Yahudi hanya melihat Yesus dalam kemanusiaannya, bukan Yesus sebagai firman Allah yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Lalu Yesus mengatakan, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Ini menunjuk bukan kemanusiaan Yesus, Isa anak Maryam yang haus, yang mati, yang dicobai, yang disalib, itu bukan. Tapi menunjuk kepada Yesus sebagai firman Allah yang sudah ada sebelum segala ada. Bahkan melalui sang firman ini Allah menciptakan segala sesuatu. Maka dikatakan, hadza kana fil badi indallah kullu syai'in bihi kana wa bi ghairihi lam yakun syai'un mimma kana. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang dijadikan. Yohanes pasal 1 ayat 3, ayat 2 sampai dengan 3. Nah ini, maka kalau dikatakan Yesus kalimatullah itu artinya Yesus firman Allah yang melaluinya Allah menciptakan segala sesuatu. Maka lahir dari Bapa artinya firman Allah keluar dari wujud Allah untuk menyatakan siapakah Allah yang sebenarnya. Maka lahir dari Bapa tanpa seorang ibu artinya Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maka benarlah Umairama tatkala dia mengatakan Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan dalam lagu wajibnya yang sebetulnya nyindir orang Kristen itu. Tapi orang Kristen tidak pernah merasa disindir karena orang Kristen dablek. Nah saudara-saudara itu. Lalu yang kedua, firman itu akhirnya bagaimana? Turun ke dunia, makanya dikatakan firman telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Firman itu tidak jadi buku. Di iman Kristen firman jadi manusia. Firman telah menjadi manusia. Di Islam firman telah menjadi buku. Makanya dalam dialog di Paramadina, loh itu kok bisa firman jadi manusia? Saya jawab, wong firman tadi buku iso, kenapa jadi manusia? Tidak bisa. Tapi kalau Anda mengatakan pokoknya Allah jadi manusia, tidak terima. Karena apa? Tidak mungkin Allah jadi manusia. Allah itu dalam pandangan Islam seperti zat Allah. Seperti orang Kristen mengatakan Allah Bapa jadi manusia, itu sulit dipahami. Tapi kalau firman Allah menjadi manusia artinya ada sesuatu yang kekal dalam diri Allah, yang kemudian mewujud dalam sosok historis Yesus Kristus, mewujud dalam sosok historis buku yang disebut Al-Quran. Nah, di satu pihak saudara-saudara, kalau dikatakan firman telah menjadi manusia, maka anjulada, dan dia ini dilahirkan min dari seorang ibu tanpa seorang bapak. Artinya apa? Kelahiran yang kedua sebagai manusia ini yang disebut virgin birth of Jesus Christ. Kelahiran Yesus dari seorang perawan. Untuk menekankan bahwa kenapa dikatakan lahir dari ibu tanpa bapak tadi, kelahiran ilahi, lahir dari bapak tanpa ibu, kelahiran insani, lahir dari ibu tanpa bapak, untuk menunjukkan bahwa anak yang dikandung Maria ini benar-benar firman yang menjadi daging, bukan benihnya manusia, bukan benihnya Yusuf, apalagi Yusuf kala. Nah ini maknanya. Sebetulnya bisa dipahami dengan clear. Maka dikatakan kalau Sayyid Husin Nasir, bukunya berjudul Islam dalam Cita dan Fakta. Buku ini pernah diterjemahkan oleh Gus Dur dan adiknya yaitu Hasim Wahid. Judul bukunya Islam antara Cita dan Fakta, diterbitkan oleh Lapenas Jakarta tahun 82. Maka Husin Nasir, seorang intelektual Islam, berkata, sering kali dialog menjadi macet karena orang memahami agama lain dari paradigma agamanya, mengukur orang lain dari ukurannya. Lah ukurannya dia, Quran itu firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril. Lah orang Kristen dipahami menurut pandangan Islam ini, Allah menurunkan firman-Nya kepada Isa Al-Masih lewat malaikat Jibril. Ketika dicari dalam Alkitab, loh, wah ini karangan Markus bukan dari malaikat Jibril, ini karangan Yohanes bukan malaikat Jibril. Kalau gitu ini palsu. Karena dipahami menurut pikiran dia. Nah ketika dia tidak bisa mencari bagaimana teks aslinya, gawe dewe Injil Barnabas.
Abad ke-15 Masehi dibikin di Spanyol itu. Yang bikin Fra Marino, yang ngaku-ngaku menemukan Injil di perpustakaan Paus. Ini karena polemik, bukan dialog. Maka kalau dalam Islam, firman itu menjadi kitab suci Al-Quran, perantaranya perantaranya Muhammad. Katanya hadis, katanya itu adalah ekspresi pergumulan dari ilmu kalam Islam. Man qala innal Qur'an makhluqun fahuwa kafir. Barang siapa mengatakan Al-Qur'an diciptakan, maka dia kafir. Lah kenyataannya kan kertas ini kan made in pabrik Lecas Probolinggo, made in Padalarang Bandung. Kertasnya kan made in pabrik. Tapi bagaimana kok bukan makhluk? Oh, yang disebut bukan makhluk itu bukan kertasnya, bukan huruf Arabnya. Lalu apa? Firman Allah yang terkandung di dalamnya. Karena ketika orang Islam mengajikan itu firman Allah, ini bukan kertasnya yang dipahami, tersimpan di Lauhul Mahfud, tapi turun ke dunia, menjelma jadi kertas itu, jadi bahasa Arab itu. Begitu juga formanya kertasnya Al-Quran yang bisa kobong, bisa terbakar, bisa hilang, bisa rusak. Itu seperti tubuhnya Yesus yang bisa rusak, bisa mati. Tapi Allah tidak bisa mati. Seperti firman Allah dalam Quran yang disebut kalam nafsi, kalam yang kekal, tidak bisa rusak. Tapi kalam temporal, kalam lafat itu bisa rusak. Apa bedanya? Tapi saya tidak menganjurkan kepada saudara firman menjadi buku apa firman menjadi kitab. Ini hanya dialog. Lah saya ceramah gini di gereja kemudian dikatakan, menurut Bapak sendiri apakah Quran itu firman Allah? Ya saya jawab, ya firman Allah menurut yang meyakini, bukan firman Allah menurut yang tidak meyakini. Lu gitu aja kok repot. Kenapa kita harus ngurusi keyakinannya orang lain? Lu Nabi Muhammad tuh nabi apa? Bukan, ya nabi bagi orang Islam, bukan nabinya Buddha, bukan nabinya Kristen, kan gitu kan.